Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bahas tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor ya. Apa itu suhu? Apa itu kalor? Suhu adalah derajat panas, kalor adalah banyaknya panas. Di suhu nanti kita bahas tentang pengukuran suhu. Ada pemuaian. Di pemuaian ada tiga yang kita bahas yaitu pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada gas. Kalor. Kalor berarti nanti di pengertian kalor ada kalor jenis, apa itu kalor jenis, ada asas Planck, ada perubahan wujud, dan ada perpindahan kalor. Di perubahan wujud itu kita bahas tentang kelembaman, yang berikutnya menguap dan membeku, melebur dan membeku, yang berikutnya pengaruh tekanan terhadap titik lebur dan titik didih. Di perpindahan kalor kita bahas tentang konduksi, ada konveksi dan radiasi. Suhu adalah derajat panas. Suhu adalah derajat panas. Ya, suhu itu adalah derajat panas. Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Ini pertimbangan raksa kenapa sebagai bahan untuk termometer. Yang pertama adalah dia peka terhadap perubahan suhu. 2. Titik bekunya itu dari min 39 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 357 derajat Celcius. Raksa tidak membasahi dinding tabung. 4. Pemuaiannya raksa itu adalah teratur. Apakah kita bisa membuat termometer dari bahan yang lain, misalnya dari air? Bisa, tetapi kepekaannya berbeda. Yang kita ketahui untuk termometer itu adalah ada termometer derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Ingat ya, Kelvin tanpa derajat. Skala termometer. Derajat Celcius itu titik bekunya 0, titik didihnya 100. Derajat Reaumur itu titik bekunya 0, titik didihnya adalah 80. Untuk derajat Fahrenheit, titik bekunya adalah 32, titik didihnya adalah 212. Untuk Kelvin, ingat ya tanpa derajat ya, yaitu dari 273 menjadi 373. Di sini kita harus bisa mengkalibrasikan. Kalau mungkin di SMP Anda ya, itu kalibrasinya 4/5, 5/4 kalikan, dan seterusnya. Lebih mudah kita gunakan dengan perbandingan. Nah, ini perbandingan ya. Kalau dari Celcius ke Reaumur, itu bisa kita bandingkan ya, kita bandingkan dari ini, panjangnya BC ini, atau panjang bawah, dibagi panjang AC. AC itu berarti keseluruhan. Kalau ini dibandingkan, bawah dibanding semuanya, berarti yang di Reaumur juga itu bawah dibagi semuanya. Di Fahrenheit juga itu bawah dibagi semuanya. Pak, misalnya saya mau ganti, mau pakai yang atas dibagi semua, boleh. Mau semua dibagi bawah, boleh. Terserah Anda. Yang penting bahwa kalau bawah dibagi semua, berarti yang sampingnya juga itu bawah dibagi semuanya. Kalau semuanya dibagi bawah, berarti harusnya adalah semua dibagi bawah. Nah, ini contoh ya, pada termometer A, itu titik bekunya air adalah 10 derajat, dan titik didihnya adalah 140. Apabila suatu suhu benda tersebut diukur dengan skala A adalah 68 derajat A, tentukan suhu benda tersebut dalam skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kalau kita masih berpatokan bahwa seperti SMP, bahwa 4/5 kali, 5/4 kali, ya bisa jadi kita kesulitan. Kenapa? Ini kita punya termometer A, bawahnya 10, atasnya 140. Ternyata diukur panjangnya 68 atau suhunya menunjukkan angka 68. Dalam Celcius itu berapa? Ya tinggal kita bandingkan saja nanti. Oke, lanjut ke pemuaian ya. Di pemuaian zat padat. Ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume.
Pemain panjang, perubahan panjangnya adalah alfa L0 kalikan delta T. Apa itu alfa? Yaitu koefisien muai panjang. L0 adalah panjang awal, delta adalah perubahan suhu. Panjangnya adalah panjang awal ditambah perubahan panjang. L itu adalah panjang akhir ya. Atau panjang akhirnya adalah L0 kalikan 1 plus alfa kalikan delta T. Nah, ini untuk rumus pemain panjang. Bagaimana kalau pemain luas? Sebenarnya bisa, tinggal Anda ganti aja. Yang L ini dengan dengan A. Berarti delta A sama dengan alfanya. Ingat, kalau mau panjang kan satu saja. Kalau luas berarti panjang dan lebar. Panjang itu punya alfa, lebar punya alfa. Berarti ada dua alfa. Dua alfa itu namanya beta atau koefisien muai luas. Delta A sama dengan beta kalikan delta 0, A0 kalikan delta T. Untuk A adalah A0 plus delta A. Atau A sama dengan A0 kalikan 1 plus beta kalikan delta T. Ini pemuaian luas. Ingat ya, di situ beta adalah 2 kali alfa. Bagaimana kalau pemuaian volume? Sama. Tinggal ganti A-nya nanti dengan V. Atau L-nya dengan V. Tapi ingat, kalau volume berarti panjangnya juga memuai, lebarnya memuai, dan tingginya memuai. Berarti ada 3 alfa. 3 alfa itu namanya gamma. V sama dengan V0 plus delta V. Atau V sama dengan V0 kalikan 1 plus gamma delta T. Dengan gamma itu adalah 3 alfa. Atau gamma itu adalah 3/2 beta. Oke. Pemain zat cair. Pemain volume. Yaitu delta V sama dengan gamma V0 kalikan delta T. V sama dengan V0 plus delta V. V sama dengan V0 plus kalikan 1 plus gamma delta T. Gammanya adalah 3 alfa. Ini kalau pada zat cair. Kalau yang tadi adalah pemuaian pada zat padat. Bisa juga kita menjumpai bahwa pemuaian zat cair dan padat itu pada kondisi yang bersamaan. Misalnya kita mendirikan air dalam wadah. Wadahnya ikut memuai, zat cairnya juga memuai. Ketika kondisinya penuh dan zat cairnya itu punya nilai pertambahan volumenya itu memuainya lebih besar, berarti zat cairnya akan tumpah. Jika kurang berarti tidak akan terjadi tumpah. Pemain gas. Variabel dalam gas terdiri dari tekanan, volume, dan suhu. Yang itu ya. Berarti P, V, dan T. Variabelnya ada 3 ya. Nah, PV per T sama dengan N kali R. Nah, N itu adalah jumlah mol, L adalah nilai tetapan gas yang nilainya 8,314. N kali R itu sebuah angka, berarti bisa juga dalam bentuk konstanta. PV sama dengan, kalau saya buat adalah PV sama dengan N kali R kali T. PV Naruto. Hukum Gay-Lussac pada tekanan tetap. Ketika tekanan tetap, berarti P-nya tetap ya, berarti kiri dan kanan sama atau awal dan akhirnya sama. Sehingga rumusnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hukum Gay-Lussac pada volume tetap. Nah, karena volumenya tetap, berarti volume awal dan akhirnya kita bisa hilangkan, sehingga persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Hukum Boyle pada suhu yang tetap. Ketika suhunya tetap, berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Hukum Boyle Gay-Lussac pada volumenya tetap. Nah, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Oke, kalor. Kalor adalah bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan temperatur. 1 kalori adalah kalori yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Ya, 1 kalori. 1 kalori adalah 4,18 Joule atau bisa dibulatkan dalam perhitungan ya 4,2 Joule. Ingat ya, 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule.
Nah, kalau 1 Joule berarti 1/4,18, yaitu 1 Joule-nya adalah 0,24 kalori. Nah, sedangkan 1 BTU adalah 1,005 Joule. BTU adalah British Temperature Unit, berarti satuan dari Inggris. British Temperature Unit. Hubungan antara kalor dan perubahan suhu yaitu Q sama M kalikan C kalikan delta T. Di mana Q adalah kalor, M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis, delta T-nya adalah perubahan suhu. Ingat ya, C kecil itu adalah kalor jenis. Kalau C besar yaitu kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ya, yaitu M kalikan C. M kalikan C itu adalah C besar. Yaitu menjadi Q sama C kalikan delta T. Yang berikutnya adalah asas Planck. Jika dua buah benda suhunya berbeda, maka benda yang lebih tinggi itu pasti akan melepas kalor, dan benda yang suhunya rendah akan menyerap kalor. Secara matematik itu dirumuskan Q lepas sama dengan Q serap. Berarti yang melepas, banyaknya kalor yang dilepas itu harus sama dengan banyaknya kalor yang diserap. Nah, kalau dia dalam kondisi yang sama ya, yaitu M1C1 kalikan delta T-nya adalah T min TC, sama dengan M2 kali C2 kalikan delta T yang kedua adalah TC min TR. Ingat ya, TT itu adalah suhu tinggi dikurangi campuran. Campuran kurangi rendah. Kalau kondisinya sama. Kalau kondisinya tidak sama, tidak. Yang berikutnya adalah pengaruh kalor terhadap zat. Pengaruh kalor terhadap zat itu bisa mengubah wujud zat. Yang kita ketahui ada padat, cair, dan gas. Kalau benda cair diberi kalor, ternyata dia bisa memadat. Nah, ini disebut dengan proses membeku. Kalau dari padat mencair, itu berarti melebur. Dari padat ke gas, itu melenyap. Dari gas ke padat, itu namanya menyuplai. Dari gas ke cair, itu namanya mengembun. Sedangkan dari cair ke gas, itu namanya menguap. Ini kalau kalornya diberi ke zat dan zatnya itu berubah bentuk. Berarti ketika berubah bentuk ini, banyaknya kalornya bagaimana? Q sama dengan M kali L. L-nya adalah kalor laten. Q sama M kali L. L-nya adalah laten tadi ya. Laten berarti bisa dari cair ke gas, bisa juga dari gas ke cair, bisa juga dari es ke atau padatan ke cair, atau bisa juga dari cair ke padat. Kalau dari es ke cair, berarti kan dari padat ke cair, yaitu M kali L. L-nya adalah kalor lebur, latennya adalah lebur. Kalor lebur es itu adalah 80 kalori per gram. Yang berikutnya, kalor laten uap, yaitu Q sama M kali U. Itu ketika dari air menjadi uap. Diagram perubahan suhu dan perubahan wujud pada benda yang diberi kalor. Nah, ini misalnya dari air menjadi ini ya, dari padat menjadi uap. Dari gas ya, padat menjadi gas ya, atau uap ya. Padat dari misalnya es, dari minus menjadi es 0 derajat. Berarti di sini ada perubahan suhu. Ketika perubahan suhu berarti Q sama MC kalikan delta T. Kondisi di sini berarti itu ada padat dan cair. 0 derajat es itu tidak sama dengan 0 derajat air. Ketika 0 derajat es diubah menjadi 0 derajat air, berarti dia tidak ada perubahan suhu. Yang terjadi adalah perubahan wujud. Ketika perubahan wujud, berarti ada namanya kalor, yaitu kalor laten. Berapa nilainya Q? Yaitu M kalikan L. L-nya adalah kalor lebur. Dari 0 derajat air menjadi 100 derajat air. Berarti dia tidak mengalami perubahan wujud.
dia hanya mengalami perubahan suhu, yaitu Q-nya adalah M kalikan C kalikan delta T. Berarti kondisinya adalah cair. Termasuk 100 derajat ini bisa dalam bentuk cair dan bentuk gas. Berarti 100 derajat air, di sini adalah 100 derajat uap air. Di sini tidak ada perubahan suhu. Yang terjadi adalah perubahan wujud. Sehingga Q sama M kali U. U-nya adalah kalor laten uap. Dari 100 derajat uap air itu ke atas, itu berarti terjadi perubahan suhu. Sehingga Q-nya adalah M kalikan C kalikan delta T. Tapi di sini kan ya, C-nya adalah C uap air, di sini adalah C air, di sini adalah CS yang nilainya berbeda-beda. Yang berikutnya adalah perpindahan kalor. Konduksi atau hantaran ini biasanya terjadi pada zat padat ya. Di sini partikelnya tidak ikut berpindah, tetapi hanya kalor saja yang berpindah. Q per T itu banyak kalor per satuan waktu atau H itu ya, nilainya H atau Q per T itu adalah Ka kalikan delta T per L. K-nya adalah koefisien konduksi, N adalah luasnya, delta T adalah perubahan suhu, dan L-nya adalah panjang. Yang berikutnya adalah konveksi atau aliran. Biasanya terjadi pada zat cair atau gas. Nilainya H sama dengan atau Q per T-nya ya, yaitu koefisien konveksi H kecil kalikan A kalikan delta T. Atau kalau saya ingat adalah hata. Hata ya, kalau yang konduksi tadi adalah katal. Hanya yang saya taruh di samping berarti H sama dengan katal. Yang berikutnya adalah perpindahan secara radiasi atau pancaran. Ini adalah terjadi pada gelombang elektromagnetik. Ketika kita berada di ruang terbuka, pada siang hari terasa panas, yaitu berarti ada pancaran radiasi. Nilainya Q per T atau W-nya itu adalah E tau T pangkat 4. E-nya adalah emisivitas, nilainya 0 sampai 1. 0 jika putih sempurna, 1 jika hitam sempurna. Sedangkan tau adalah Stefan Boltzmann, konstanta yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. T-nya adalah temperatur. Ingat ya, temperatur di sini satuannya harus dalam bentuk Kelvin. Ya, dia T pangkat 4. Nah, misinya ini ada soal ya. Untuk yang sambungan pada konduksi ya. Nah, dua keping logam R dan S dengan luas penampung yang sama diletakkan ujung-ujungnya seperti pada gambar. Koefisien konduksinya R itu 2 kali koefisien konduksi S. Maka suhu tepat pada sambungan kedua logam adalah N. Ini kalau kita gunakan sebelumnya, yaitu gunakan yang katal tadi ya, Ka delta T per L. Nah, delta T-nya yaitu yang atas berarti atas kurangi sambungan, yang bawah berarti sambungan kurangi yang bawah. Itu kalau gunakan. Tapi kalau kita gunakan cara cepat, yaitu ini kita tulis koefisien konduksinya 2, berarti tulis 2. Yang ini 1, berarti 2, yang R-nya 2, S-nya 1. Panjangnya, luas penamanya sama, berarti A, ini A, A-nya kita coret. Panjangnya berbeda. Oh, panjangnya satunya 40, satunya 30, berarti 0-nya kita hapus, tinggal 4 sama 3. 2 dibagi 4 namanya setengah, 1 dibagi 3 berarti sepertiga. Setengah kali 80, sepertiga kalikan 30. Berarti yang jadi 40 tambah 10 dibagi setengah tambah sepertiga. Sehingga 50 per 5 per 6 menjadi 60 derajat. Kalau kita gunakan cara cepat. Yang berikutnya, 3 batang konduktor P, Q, dan R dari jenis berbeda memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Disambungkan seperti gambar. Nah, ini ada 3 ya. Kalau tadi hanya 1, yang ini 3. P-nya 1, Q-nya 2. Ingat ya, P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 4. Karena di sini Kp-nya 2 kali Kq, Q-nya adalah 4 kali Kr. Berarti 1, 2, 4. Di sini ditanyakan adalah suhu T2 dan T3. Berarti sambungan antara P dan Q, sambungan antara Q dan R. Secara logika, kalau ini 20, berarti yang di sini lebih dari 20. Kalau ini lebih dari 20, berarti T3-nya lebih dari sebelumnya.
atau T3 pasti kurang dari 90 atau kurang dari T4. Gitu ya. Nah, kita coba hitung. Ini ada 1, 2, 4. Berarti kita jumlahkan ya, sama dengan tadi ya. Berarti sama dengan 7. Karena di sini adalah panjang dan luas penamanya sama, berarti kita hilangkan semua. Langsung kita hitung aja. Ini T2 adalah T1 tambah 1 kali 10. Atau 2 tambah 10 sama dengan 30. Sedangkan T3 adalah T4 dikurangi 4 kali 10. Hingga 90 min 40 sama dengan 50. Berarti di sini 20, di sini 30, di sini 50, yang di sini 90. Ya, berikutnya. Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tak diketahui. Jika suhu campuran 40, maka suhu air 50 gram mula-mula adalah, ingat ya, ada 20 derajat dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tak diketahui. Tapi suhu air campurannya 40. Berarti ketika suhu air campuran 40, kan ini awalnya 20, berarti dia naik. Berarti sebenarnya dicampur 50 gram ini pasti lebih dari 40. Berarti tidak mungkin 20, tidak mungkin 30, tidak mungkin 40. 50 pun bisa jadi B50, tetapi kita hitung dulu. Berarti jawabannya mungkin adalah 50 atau 70. Kita coba. 75 kali 20 berarti 1500. Nah, yang 50 berarti 50 kalikan suhunya. 40 kali 75 plus 50 itu berarti 1500 ditambah 50T sama dengan 40 kali 125. Sehingga 50T sama dengan 3500. T-nya adalah sama dengan 70. Nah, oke. Yang terakhir, 20 gram timah yang bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 72 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalori jenis timahnya 0,36, kalori per gram derajat Celcius dan kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka besar suhu akhir campuran adalah oke. Nah, ini ada kita hitung timah tadi 80 ya. Kapasitasnya 0,36. Berarti X-nya dikali ya, sama dengan 72. Yang berikutnya, kalau yang air berarti 1 kali 72, sama dengan 72. Oke, sama dengan 7200 ditambah sama dengan 50. Dari situ berarti 72 per 7 merah dikalikan ya, merah kalikan semua.